Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang begitu menyentuh hati. Sebuah kisah tentang perjuangan seorang guru sederhana, yang dulu sering diremehkan dan dihina karena hidupnya yang serba kekurangan. Namun dengan ketulusan dan cintanya dalam mengajar, ia akhirnya berdiri di panggung kehormatan, menerima penghargaan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Inilah kisah Bu Rini, guru yang dihina, kini dihormati seluruh negeri. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol lonceng, agar kalian tidak ketinggalan setiap kali channel ini mengunggah kisah terbaru yang penuh makna dan pelajaran hidup. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang luas, dan kebahagiaan yang tiada henti. Amin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Kabut pagi menuruni bukit-bukit kecil di desa Sumberjati, membungkus pepohonan dan atap rumah yang masih lembab oleh embun malam. Di antara suara ayam berkokok dan gemericik air sungai yang mengalir pelan, tampak sosok perempuan parubaya melangkah perlahan di jalan tanah yang masih becek. Dialah Bu Rini, seorang guru sekolah dasar yang sudah belasan tahun mengabdikan diri di desa itu. Langkahnya kecil namun mantap. Sepatu kanvasnya yang sudah memudar warnanya basah oleh lumpur, tapi ia tak berhenti. Di pundaknya tergantung tas coklat tua yang talinya mulai terurai, dan di tangannya tergenggam payung yang sudah bengkok di salah satu sisinya. Setiap kali ia menapaki tanjakan, napasnya terdengar berat, tapi wajahnya tetap memancarkan ketenangan yang aneh, seperti orang yang sudah lama berdamai dengan kerasnya hidup. Sesekali, Bu Rini berhenti sejenak di pinggir jalan. Ia memandang ke arah lembah tempat sekolahnya berdiri, bangunan kecil berdinding papan yang dikelilingi pepohonan pisang. Masih jauh. Tapi harus sampai sebelum bel masuk, gumamnya lirih sambil tersenyum kecil, seolah memberi semangat pada dirinya sendiri. Angin pagi meniup ujung kerudungnya, membuat beberapa helai rambut putih tampak dari sela kainnya. Suara langkah sandal terdengar dari belakang. Seorang petani tua yang sedang menuntun sapinya menyapa, "Pagi Bu Rini, masih rajin aja jalan jauh begini, Bu." Bu Rini menoleh sambil tersenyum ramah. "Pagi, Pak Darmo." "Ya, kalau saya berhenti, siapa nanti yang ngajari anak-anak itu?" Pak Darmo tertawa kecil, tapi dalam tawanya ada rasa iba. "Semoga nanti ada yang bantu, Bu. Jalan sejauh ini tiap hari, berat, loh." Bu Rini hanya tersenyum lagi. "Kalau yang dituju berharga, perjalanan sejauh apapun tak terasa berat, Pak." Setelah percakapan itu, ia melanjutkan langkahnya. Di sepanjang jalan, burung-burung kecil beterbangan di antara batang bambu. Udara terasa sejuk, tapi perutnya yang belum terisi mulai berkeroncong. Ia mengeluarkan sepotong singkong rebus dari tasnya dan memakannya sambil berjalan. Bagi Bu Rini, sarapan sederhana itu sudah cukup. Yang penting punya tenaga buat ngajar, ujarnya pelan. Saat mendekati sekolah, dari kejauhan terdengar suara anak-anak berlari dan tertawa. "Bu Rini datang! Bu Rini datang!" teriak salah satu murid kecil yang mengenakan seragam kebesaran, berlari menuju gerbang sekolah yang terbuat dari kayu lapuk. Beberapa anak lain berlarian keluar kelas, menjemputnya sambil tersenyum lebar. Melihat itu, lelah di wajah Bu Rini seolah lenyap. Ia berhenti sejenak, menatap mereka dengan mata berkaca. "Tuhan, inilah alasan kenapa aku tak pernah berhenti." Sampai di halaman sekolah, Bu Rini langsung disambut aroma tanah basah bercampur daun gugur. Kelasnya berada di ujung, hanya dipisahkan oleh kebun singkong warga. Ia membuka pintu kelas yang berderit pelan, lalu meletakkan tasnya di meja kayu yang penuh goresan spidol. Anak-anak langsung duduk rapi, menatapnya penuh semangat. "Baiklah, hari ini kita belajar menulis cerita tentang cita-cita." "Ya," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Bu, kalau cita-cita saya pengen jadi presiden, boleh?" tanya salah satu muridnya dengan polos. Bu Rini tersenyum hangat. "Boleh sekali, Nak. Semua cita-cita boleh. Yang penting kamu berani berusaha untuk mencapainya." "Kalau saya, Bu, mau jadi guru kayak Ibu," seru murid lain. Bu Rini menatap anak itu lama, bibirnya bergetar kecil. "Semoga kamu jadi guru yang lebih baik dari Ibu, ya." Bel tanda pelajaran berbunyi dari lonceng tua yang tergantung di depan kelas. Suaranya serak dan tidak nyaring, tapi cukup membuat anak-anak bergegas membuka buku. Bu Rini memandangi mereka satu persatu, wajahnya penuh rasa haru. Di luar, matahari mulai menembus kabut, memantulkan cahaya hangat ke dalam ruang kelas yang sederhana. Namun di balik keindahan pagi itu, ada sesuatu yang Bu Rini sembunyikan,
sesuatu yang belum siap ia ceritakan, bahkan kepada dirinya sendiri. Karena hari itu, di sela tawa anak-anak dan aroma kapur tulis yang menyengat, sebuah kabar tak terduga perlahan mulai mendekat. Hari mulai beranjak siang. Matahari menggantung malu-malu di atas atap sekolah, cahayanya menyelinap lewat jendela kaca yang sudah buram, membentuk garis-garis tipis di dinding kelas. Bu Rini berdiri di depan papan tulis, kapur di tangannya meninggalkan debu putih di ujung jarinya. Sesekali ia mengelap keringat dengan sapu tangan kecil yang sudah pudar warnanya, warisan dari ibunya yang sudah lama tiada. Seragam coklat mudanya sudah berubah menjadi warna kopi susu yang kusam. Di bagian lengannya ada tambalan kecil, hasil jahitannya sendiri malam tadi. Ia tahu seragam itu sudah terlalu tua untuk dipakai, tapi membeli yang baru bukan prioritas. Gajinya yang kecil harus dibagi untuk kebutuhan rumah, membayar listrik, dan sedikit untuk membantu keponakannya yang masih sekolah. Ketika bel istirahat berbunyi, Bu Rini duduk di kursi mejanya yang mulai miring. Ia membuka kotak bekalnya, nasi putih, sepotong tempe goreng, dan sambal terasi. Saat ia baru menyuap sendok pertama, terdengar suara dari luar jendela. Dua ibu-ibu wali murid sedang berbincang sambil tertawa kecil. "Ih, kasihan juga ya Bu Rini," katanya guru, "tapi bajunya aja udah kayak lab dapur." Iya, padahal tiap bulan ngajar terus. Tapi ya mungkin gajinya kecil, makanya gitu. Tapi ya masa guru kok gak bisa beli baju baru, sih? Bu Rini berhenti mengunyah. Tangannya gemetar sedikit, tapi ia menunduk dalam-dalam, pura-pura tak mendengar. Suara mereka menembus kaca jendela dan menusuk hatinya. Ia tersenyum tipis, meski matanya terasa panas. Di dalam dadanya, ia menahan perasaan malu bercampur sedih. Ia ingin keluar dan menjelaskan bahwa gajinya bahkan sering telat berbulan-bulan. Tapi ia tahu, percuma. Tak lama kemudian, Pak Hasan, kepala sekolah, masuk ruang guru dengan wajah lelah. "Bu Rini, maaf ya, honor bulan ini belum bisa cair lagi," katanya hati-hati. Bu Rini menatapnya sebentar, lalu menunduk. "Tidak apa-apa, Pak. Saya masih bisa menunggu. Kalau Ibu butuh pinjaman sementara, nanti saya bantu." "Terima kasih, Pak. Saya masih punya singkong di rumah. Sudah cukup." Pak Hasan menarik napas panjang. Ia tahu Bu Rini bukan tipe orang yang suka mengeluh. Tapi caranya bicara dengan tenang justru membuat suasana semakin pilu. Saat Pak Hasan keluar, Bu Rini menatap ke arah papan tulis, ketulisan tangan kapurnya yang belum terhapus. Belajar dengan hati, bukan dengan gengsi. Ia membacanya pelan, seolah itu pesan dari dirinya untuk dirinya sendiri. Sore harinya, setelah jam pelajaran usai, Bu Rini pulang melewati jalan desa. Ia lewat di depan warung kecil tempat beberapa warga duduk. Mereka berbincang sambil tertawa, tapi begitu Bu Rini lewat, obrolan tiba-tiba terhenti. "Guru tapi miskin ya tetap aja susah," bisik seseorang. Bu Rini menegakkan bahunya. Ia tersenyum dan menyapa sopan, "Permisi, Pak, Bu." Mereka hanya membalas dengan anggukan kaku. Setelah ia berlalu, suara tawa kecil kembali terdengar di belakangnya. Langkah Bu Rini terasa semakin berat. Ia menunduk, memandangi tanah merah yang mulai kering. Angin sore membawa aroma jerami dan asap dapur dari rumah warga. Di matanya terbayang semua wajah anak didiknya, Adi, Lilis, Bayu. Anak-anak yang setiap hari menatapnya dengan mata berbinar tanpa tahu betapa keras perjuangannya untuk tetap berdiri di depan kelas. Malamnya, di rumah kecilnya yang diterangi lampu minyak, Bu Rini duduk di depan mesin jahit tua. Ia memperbaiki robekan di tasnya sambil bersenandung pelan. "Kalau aku menyerah, siapa nanti yang mengajar mereka?" gumamnya dengan senyum samar. Lalu tangannya berhenti, matanya menerawang jauh. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Ia memejamkan mata dan berdoa lirih. "Tuhan, kuatkan aku. Aku tak punya apa-apa, tapi aku ingin memberi segalanya." Air matanya menetes di punggung tangannya yang kasar. Ia menghapusnya cepat, lalu melanjutkan jahitannya dengan tangan bergetar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kecil di depan rumahnya. Suara itu berhenti di depan pintu, lalu terdengar ketukan pelan. Tok, tok. Bu Rini mengangkat kepala, menatap ke arah pintu kayu yang setengah terbuka. Hatinya berdebar. Malam-malam begini, siapa yang datang? Pagi itu udara terasa lebih hangat dari biasanya. Sinar matahari menembus dedaunan jati di halaman sekolah, menciptakan bintik-bintik cahaya yang menari di atas lantai tanah. Bu Rini berdiri di depan kelas sambil menata tumpukan buku lusuh yang telah dijilid ulang dengan kertas bekas kalender.
Ia sedang menunggu seseorang, murid yang akhir-akhir ini sering datang terlambat, tapi tak pernah lupa memberi salam dengan senyum tulus yang menenangkan hatinya. Pintu kelas berderit pelan. Dari celahnya muncul sosok anak laki-laki kecil berkulit sawo matang, dengan rambut sedikit kusut dan baju seragam yang kebesaran. Ia bernama Adi, anak penjual sayur keliling yang setiap pagi membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Di tangannya masih ada bekas noda tanah dari keranjang sayur. Ia menunduk malu sambil berkata lirih, "Maaf, Bu, saya telat lagi." Bu Rini tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Adi. Yang penting kamu tetap datang. Sudah sarapan?" Adi menggeleng. "Belum, Bu. Tadi bantu ibu jualan, terus langsung ke sini. Nanti saya makan waktu istirahat." Bu Rini menatapnya sejenak. Di balik wajah polos itu, ia melihat semangat yang langka. Ia membuka kotak bekalnya, mengeluarkan roti isi yang tadi pagi ia sisakan, lalu menyerahkannya. "Makan sekarang saja. Nanti kamu gak kuat belajar." Adi menatapnya ragu. "Tapi itu bekal ibu." "Tidak apa-apa. Ibu masih punya singkong di rumah nanti sore." Anak itu menerima roti itu perlahan, lalu mengangguk. "Terima kasih, Bu." Bu Rini mengusap kepalanya lembut. "Kamu anak yang baik, Adi. Ingat ya, tidak apa-apa datang terlambat, asal jangan berhenti datang. Sekolah itu tempat kita belajar menjemput harapan." Hari-hari berikutnya, Bu Rini semakin memperhatikan Adi. Anak itu selalu duduk di bangku paling depan, menulis dengan pensil pendek yang hanya tinggal setengah. Kadang, kalau ada tugas menggambar, Adi meminjam krayon teman-temannya, tapi tak pernah mengeluh. Wajahnya selalu fokus, matanya memantulkan cahaya tekad yang jarang terlihat pada anak-anak seusianya. Suatu siang, setelah pelajaran usai, Bu Rini mendapati Adi duduk sendirian di kelas. Ia sedang menatap selembar kertas bergambar rumah sederhana dengan tulisan besar di atasnya. "Cita-cita, pengusaha sayur sukses." Bu Rini tersenyum dan duduk di sampingnya. "Kenapa pengusaha sayur, Di? Bukannya kamu pernah bilang ingin jadi polisi?" Adi menunduk. "Saya pengen ibu gak capek lagi jualan, Bu. Kalau saya bisa jualan sayur banyak, ibu bisa istirahat. Tapi," ia menggigit bibirnya, "saya gak tahu caranya biar sukses." Bu Rini memandangnya lama, lalu berkata pelan, "Sukses itu bukan soal besar atau kecilnya pekerjaan, Adi. Tapi seberapa tulus kamu menjalaninya. Kalau kamu kerja dengan hati, rezeki akan datang dengan cara yang tidak kamu duga." Adi terdiam, lalu menatap gurunya dengan mata berbinar. "Berarti, kalau saya terus belajar, saya bisa bantu ibu ya, Bu?" "Tentu. Belajar bukan cuma untuk pintar, tapi untuk kuat menghadapi hidup." Mendengar itu, Adi tersenyum kecil. Tapi senyum itu cepat pudar ketika terdengar suara keras dari luar kelas. Seorang anak lelaki lain berteriak, "Bu Rini, Adi itu miskin, ya? Kok bajunya gak pernah ganti?" Anak-anak lain tertawa. Adi menunduk, wajahnya memerah. Bu Rini segera berdiri, menatap murid-muridnya dengan tatapan tajam namun penuh kasih. Tidak ada yang boleh menertawakan teman karena pakaian atau uangnya. Kita datang ke sekolah untuk belajar menjadi manusia, bukan untuk merendahkan orang lain. Kelas mendadak hening. Adi mengangkat kepalanya perlahan, matanya berkaca. Setelah semua anak pulang, Bu Rini menghampiri Adi yang masih duduk diam. "Jangan dengarkan kata orang lain. Nah, kamu lebih kuat dari yang mereka kira." Adi menatapnya, matanya masih berair. "Saya pengen buktiin ke mereka, Bu. Tapi gimana caranya?" Bu Rini tersenyum lembut. "Dengan belajar, dengan sabar, dengan tidak menyerah. Percayalah, dunia punya caranya sendiri membalas kebaikan." Adi mengangguk pelan, seolah mengukir setiap kata itu dalam hatinya. Di luar, langit mulai mendung. Angin berembus membawa aroma tanah basah. Bu Rini menatap keluar jendela, lalu ke arah Adi yang sedang merapikan bukunya dengan hati-hati. Ada sesuatu dalam diri anak itu, keteguhan yang membuatnya berbeda. Ia tak tahu, tapi nalurinya mengatakan, kelak anak itu akan mengubah banyak hal. Dan sore itu, ketika petir pertama menyambar langit, Bu Rini berdiri di depan kelas yang mulai kosong, menatap langit kelabu dengan perasaan aneh di dadanya. Ia tidak tahu bahwa pertemuannya dengan anak kecil itu akan menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang, perjalanan yang akan menguji ketulusan hatinya lebih dari apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Musim hujan tiba lebih cepat tahun itu. Setiap pagi,
Kabut tebal turun menyelimuti desa, dan embun menetes dari ujung daun pisang di sepanjang jalan menuju sekolah. Bu Rini tetap melangkah seperti biasa, payung tuanya di tangan kanan, tas lusuh di bahu kiri. Sepatu kanvasnya basah oleh lumpur, tapi langkahnya tidak pernah berhenti. Hujan deras, panas terik, bahkan sakit ringan, semuanya bukan alasan untuk tidak hadir di kelas. Di ruang guru, suasananya selalu sama. Beberapa guru tetap pegawai negeri datang dengan motor baru, bercerita tentang kredit rumah, tentang liburan akhir tahun, tentang bonus tunjangan yang baru cair. Sementara Bu Rini hanya duduk di sudut meja, menyiapkan bahan ajar, mencatat rencana pelajaran dengan tulisan rapi. Tak ada yang ia keluhkan, tak ada yang ia tuntut. Tapi di wajahnya tersimpan letih yang dalam, letih yang tidak bisa dihapus oleh tidur semalam. Suatu pagi, Pak Hasan, kepala sekolah, menghampirinya. Bu Rini, mungkin ibu perlu istirahat. Ibu kan sudah cukup lama mengajar, mungkin bisa cari pekerjaan lain yang lebih menjamin. Bu Rini menatapnya pelan, tersenyum tipis. Pak Hasan, saya ini memang tidak punya banyak, tapi kalau saya berhenti mengajar, saya kehilangan segalanya. Pak Hasan terdiam. Saya cuma khawatir ibu terlalu lelah. Lelah itu sudah bagian dari hidup, Pak. Tapi melihat anak-anak belajar, semangat lagi rasanya. Hari itu, setelah pelajaran, Bu Rini memeriksa hasil ujian murid-muridnya. Nilai Adi meningkat pesat. Ia menatap kertas ulangan itu dengan bangga, lalu tersenyum kecil. Ketika Adi datang menemuinya, ia berkata, "Kamu hebat, Di. Ibu tahu kamu belajar keras." Adi menatapnya dengan gembira. "Saya pengen kayak ibu. Nggak pernah nyerah." Bu Rini terkekeh kecil. "Ibu juga manusia, Di. Kadang ibu capek, tapi setiap kali lihat anak-anak kayak kamu, ibu jadi ingat kenapa ibu masih di sini." Adi tersenyum malu-malu, lalu berkata, "Kalau ibu capek, saya bantu, Bu. Saya bisa bersihin papan tulis. Tapi kamu kan murid, bukan petugas kebersihan." "Gak apa-apa, Bu. Saya pengen bantu orang yang udah bantu saya." Bu Rini menatap wajah kecil itu lama. Ada sesuatu di tatapan Adi yang menyalakan semangat di dalam hatinya. Sore itu, hujan turun deras. Air menetes dari atap kelas yang bocor, membentuk genangan di lantai. Anak-anak berlarian ke rumah masing-masing, tapi Bu Rini tetap di dalam kelas, menutup buku satu persatu, memeriksa meja yang mulai lapuk. Ia mengambil selembar kain dan menutupi tumpukan buku agar tidak basah. Saat itulah Adi muncul di depan pintu, tubuhnya basah kuyup. "Bu, saya lupa buku saya," katanya setengah berteriak. Bu Rini tertawa kecil. "Masuk, cepat. Nanti kamu kedinginan." Adi berlari ke dalam, mengambil bukunya, lalu memandangi Bu Rini yang sedang menampung air hujan dengan ember bekas cat. "Bu, atapnya bocor banget ya?" "Iya, tapi tidak apa-apa. Nanti kalau ada dana sekolah, kita perbaiki." Adi menatap langit-langit, lalu berkata lirih, "Kalau saya udah besar, saya mau bangunin sekolah baru buat ibu." Bu Rini menoleh, matanya berkaca. "Janji ya?" Adi mengangguk mantap. "Janji." Hujan masih mengguyur deras, dan di antara suara gemuruh petir, Bu Rini duduk di kursinya yang tua. Ia menatap papan tulis yang mulai pudar, di mana masih tertulis kalimat kecil yang ia tulis pagi tadi. "Belajar adalah bentuk cinta pada masa depan." Tangannya meraba permukaan kayu meja, lembut tapi rapuh. Dalam keheningan itu, ia berkata pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, "Kalau aku tak bisa jadi guru besar, setidaknya aku ingin jadi guru yang besar hatinya." Malamnya, di rumah kecilnya, Bu Rini menulis di buku catatan yang selalu ia simpan di laci. Di halaman paling atas ia menulis, "Satu anak yang terselamatkan dari kebodohan, nilainya lebih dari 1000 gaji yang belum dibayar." Ia menatap tulisan itu lama. Angin malam masuk lewat jendela, menggoyangkan tirai tipis. Dari luar terdengar suara kodok di sawah dan desir angin yang menyentuh genteng tua. Ia menutup bukunya perlahan, menatap langit-langit rumah, lalu bergumam, "Semoga besok aku masih punya tenaga untuk mengajar." Namun malam itu, entah kenapa, dadanya terasa sesak. Ia batuk pelan, menutup mulutnya dengan tangan, dan melihat sedikit bercak darah di ujung jari. Ia menatapnya lama, jantungnya berdebar. Tapi ia hanya tersenyum pahit. "Ah, mungkin cuma kecapean," katanya pelan. Ia mematikan lampu, berbaring di dipan kayu, dan membiarkan pikirannya hanyut oleh suara hujan di luar jendela. Tapi jauh di dalam hatinya,
Ada firasat halus yang membuat matanya sulit terpejam malam itu, seolah tubuhnya sedang bersiap menghadapi sesuatu yang lebih berat dari sekadar lelah. Pagi itu langit tampak kelabu, awan menggumpal tebal seolah menahan sesuatu yang tak ingin dijatuhkan. Bu Rini berjalan lebih lambat dari biasanya, wajahnya pucat, langkahnya gontai. Napasnya pendek-pendek, tapi seperti biasa, ia tetap menenteng tas usang berisi buku pelajaran dan beberapa kertas ujian murid. Jalanan becek karena hujan semalam. Air menggenang di depan sekolah, memantulkan bayangan muram bangunan tua yang catnya mulai mengelupas. Ketika ia tiba di kelas, anak-anak sudah menunggu. "Selamat pagi, Bu," seru mereka serempak. "Pagi, anak-anak," jawabnya dengan suara serak, tersenyum lembut walau tampak letih. Ia menatap mereka satu persatu. Tatapan itu hangat, tapi di baliknya ada semburat nyeri yang sulit disembunyikan. Pelajaran dimulai. Suaranya pelan tapi jelas. Ia menulis di papan tulis, huruf demi huruf, meski tangannya sedikit gemetar. "Kalau kita ingin mengubah nasib, apa yang harus kita lakukan, anak-anak?" "Belajar," jawab mereka kompak. Bu Rini mengangguk, tersenyum. "Iya, belajar. Karena ilmu itu cahaya, dan dunia ini terlalu gelap kalau kita tidak punya cahaya sendiri." Tiba-tiba, tubuhnya limbung. Kapur jatuh dari tangannya, suaranya bergetar. "Aduh," bisiknya pelan. "Bu," teriak Adi dari bangkunya. Ia segera berlari ke depan. Bu Rini berpegangan pada meja, tapi akhirnya ambruk perlahan ke lantai. Anak-anak menjerit, berhamburan mendekat. "Bu, bangun, Bu," seru mereka panik. Kepala sekolah datang tergesa, dibantu guru lain mengangkat Bu Rini ke ruang UKS yang sempit. Di sana hanya ada kasur tipis dan kipas angin tua yang berdecit. Bu Rini mencoba membuka mata, tersenyum samar. "Maaf, Ibu bikin heboh." "Ya," katanya lirih. Pak Hasan menggeleng cemas. "Bu Rini, Ibu harus dibawa ke puskesmas sekarang." Bu Rini menolak halus. "Tidak usah, sebentar lagi juga baikan. Mungkin cuma kurang tidur." Namun matanya mulai berat. Beberapa jam kemudian, setelah dipaksa oleh rekan guru, akhirnya Bu Rini dibawa ke puskesmas terdekat. Dokter muda yang memeriksanya menatap hasil pemeriksaan dengan wajah serius. Ibu terlalu lelah. Tekanan darahnya turun, dan ada tanda-tanda infeksi paru. Ibu harus istirahat total. Bu Rini terdiam, lalu tersenyum kecil. "Istirahat total? Tapi saya masih harus menyiapkan ujian anak-anak." Dokter menatapnya prihatin. "Kalau ibu terus memaksakan diri, bukan hanya anak-anak yang kehilangan guru, dunia ini kehilangan orang baik." Kata-kata itu menusuk kalbunya. Di rumah, malam itu, ia duduk di kursi rotan di teras kecil, menatap hujan yang turun lagi. Tubuhnya lemah, tapi matanya tetap hidup. Di pangkuannya, ada tumpukan kertas ulangan yang belum ia koreksi. Ia menulis catatan kecil di atas setiap lembar. "Kamu bisa lebih baik, jangan menyerah. Ibu bangga padamu." Tiba-tiba, pintu pagar berderit. Seorang tetangga, Bu Yanti, datang membawa semangkuk sop panas. "Bu Rini, saya dengar ibu sakit. Ini, saya bawain sop ayam." Bu Rini menatapnya terkejut. "Aduh, repot-repot, Bu." "Gak apa-apa. Ibu itu selalu bantu anak-anak saya belajar. Sekarang giliran saya yang bantu." Bu Rini menatapnya haru. "Terima kasih, Bu Yanti. Sudah, Ibu makan dulu. Jangan lupa minum obatnya." Saat Bu Yanti pergi, Bu Rini menatap mangkuk sop itu lama. Uap hangatnya mengepul di udara malam. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa tidak sendirian. Beberapa hari kemudian, murid-muridnya datang menjenguk. Mereka membawa bunga liar dari ladang dan kartu buatan sendiri bertuliskan, "Cepat sembuh, Bu Rini. Kami rindu pelajaran Ibu." Adi maju ke depan, menyerahkan selembar kertas bergambar dirinya berdiri di depan papan tulis. "Ini saya gambar Ibu," katanya polos. Ibu lagi senyum. Bu Rini tertawa kecil, matanya berkaca. "Bagus sekali. Tapi sepertinya Ibu di gambar ini lebih muda, ya?" Adi menggaruk kepala. "Iya, biar Ibu kelihatan sehat." Tawa kecil terdengar di ruangan itu, tapi di balik tawa, ada air mata yang menetes diam-diam. Malamnya, setelah mereka pulang, Bu Rini membuka catatan hariannya lagi. Ia menulis perlahan dengan tangan gemetar. "Kadang, dunia tidak menghargai apa yang kita lakukan. Tapi anak-anak itu, mereka membuat segalanya terasa layak."
Di luar, hujan reda, meninggalkan aroma tanah basah dan udara dingin yang menembus hingga ke tulang. Ia menarik selimutnya, menatap langit-langit, dan berbisik pelan. Tuhan, kalau besok aku masih diberi kesempatan, aku janji akan mengajar lagi. Karena cuma itu yang aku tahu untuk mencintai dunia ini. Dan malam itu, ketika lampu redup di rumah kecilnya padam, ia memejamkan mata dengan perasaan campur aduk, takut, haru, tapi juga penuh ketenangan. Namun di kejauhan, terdengar suara petir menggema, panjang dan berat, seolah menandai bahwa ujian Bu Rini belum berakhir. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut pagi yang lambat terangkat, penuh ketidakpastian dan kelelahan. Bu Rini kini lebih sering terbaring di ranjang. Batuknya semakin sering, suaranya serak, dan setiap kali ia mencoba berdiri terlalu lama, pandangannya berkunang. Rumah kecilnya semakin sepi, hanya suara jam dinding yang berdetak lambat menemani. Di meja dekat tempat tidurnya, buku-buku pelajaran masih berserakan, seolah menunggu disentuh kembali oleh tangan yang kini terlalu lemah untuk membukanya. Suatu sore, angin bertiup kencang. Tirai tipis di jendela menari-nari, dan sinar matahari yang menembus awan membuat ruangan tampak kuning keemasan. Bu Rini duduk pelan, menatap foto lama di dinding, foto dirinya 20 tahun lalu, mengenakan seragam guru, berdiri di depan papan tulis dengan senyum lebar. Waktu itu, aku masih muda, penuh semangat, gumamnya pelan, suaranya bergetar. Sekarang, apakah semangat itu masih ada? Pintu rumah berderit. Pak Hasan masuk, wajahnya canggung. Ia membawa amplop coklat di tangan. Bu Rini, ini kabar dari dinas, katanya lirih. Bu Rini menatapnya heran. Dari dinas? Pak Hasan menunduk. Iya. Mereka bilang kontrak ibu sebagai guru honorer tidak diperpanjang. Sunyi, hanya terdengar detak jam. Amplop di tangan Pak Hasan terasa lebih berat dari batu. Bu Rini menatap kosong, matanya membesar. Tidak diperpanjang, ulangnya pelan, seolah tak percaya. Saya sudah coba bicara, Bu. Tapi katanya karena anggaran terbatas, dan usia ibu sudah mendekati batas pensiun, jadi. Bu Rini mengangkat tangannya pelan, menghentikannya. Sudah, Pak Hasan. Saya mengerti. Pak Hasan menunduk dalam, merasa bersalah. Maafkan saya, Bu. Saya tahu ibu yang paling berjasa di sekolah ini. Bu Rini menggeleng kecil. Tidak apa-apa. Mungkin ini waktunya saya berhenti. Dunia pendidikan juga butuh darah muda. Ia tersenyum, tapi senyum itu rapuh, seperti kaca yang siap retak kapan saja. Pak Hasan ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya bisa berpamitan. Ketika pintu tertutup, keheningan kembali menelan rumah itu. Bu Rini menatap amplop itu lama, lalu membuka isinya. Hanya selembar surat singkat, pemberitahuan resmi tentang pemutusan kontrak. Tak ada ucapan terima kasih, tak ada tanda tangan yang terasa hangat. Tangannya gemetar saat melipat surat itu, lalu ia taruh di meja. Ia menarik napas panjang, tapi udara terasa berat. Dadanya sesak, matanya panas. Ia memandang keluar jendela, langit sudah mulai mendung lagi. Jadi begini akhirnya, ya, katanya lirih. Bertahun-tahun aku mengajar, dan kini, aku berhenti bukan karena ingin, tapi karena keadaan. Ia menunduk, lalu tertawa kecil, tawa getir yang justru membuat air matanya jatuh. Lucu sekali. Dulu aku kira, cukup dengan kerja keras dan ketulusan, dunia akan mengerti. Tapi ternyata tidak, ya. Malam itu, hujan turun deras. Angin berdesir lewat celah genteng, dan suara petir sesekali menggelegar di kejauhan. Bu Rini duduk di kursinya yang reyot, memandangi papan tulis kecil yang dulu ia gunakan untuk les anak-anak sekitar. Di sana masih tertulis samar kalimat lama, jangan berhenti belajar meski dunia berhenti mendukungmu. Ia menatap tulisan itu lama, lalu tersenyum pahit. Ternyata, aku yang harus mengingatkannya untuk diriku sendiri. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Bu Rini, suara kecil memanggil. Itu suara Adi. Bu Rini berdiri perlahan, membuka pintu. Anak itu berdiri di bawah payung, wajahnya cemas. Bu, saya dengar ibu gak ngajar lagi. Kenapa, Bu? Bu Rini tersenyum lembut. Ibu sudah tua, Di. Sekarang giliran guru lain. Tapi, kalau bukan ibu, siapa yang bakal sabar ngajarin saya? Siapa yang bakal bilang, kamu bisa, tiap saya gagal? Bu Rini menunduk, matanya berkaca. Ia menyentuh kepala Adi pelan. Kamu harus tetap belajar, Di.
Biarpun ibu gak di sekolah lagi, ibu akan selalu doakan kamu. Adi menatapnya keras kepala. Kalau ibu gak boleh ke sekolah, saya yang bakal datang ke rumah ibu tiap hari. Bu Rini tertegun, tak bisa berkata apa-apa. Hanya air matanya yang akhirnya menetes, perlahan. Malam itu, setelah Adi pulang, Bu Rini duduk sendirian di ruang tamu. Hujan belum berhenti. Di lantai, tetesan air jatuh dari atap bocor, membentuk irama yang lambat dan menyedihkan. Ia menatap kosong ke arah meja, di mana surat pemutusan kontrak masih tergeletak. Tangan kirinya meremas selimut tipis di pangkuan, sementara tangan kanannya menutup wajahnya. Suaranya pecah saat ia berbisik. Apakah aku sudah gagal, Tuhan? Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Rini merasa benar-benar kalah. Bukan oleh kemiskinan, bukan oleh hinaan orang, tapi oleh kenyataan bahwa pengabdiannya tidak cukup untuk membuat dunia menoleh. Namun di balik kesunyian malam yang dingin itu, ada secercah harapan kecil yang belum padam, api kecil di hatinya yang menolak benar-benar padam, meski hampir tak lagi menyala. Pagi berikutnya datang dengan langit cerah yang jarang terlihat setelah berhari-hari hujan. Matahari menembus jendela rumah Bu Rini, memantulkan cahaya hangat di dinding. Udara pagi membawa aroma tanah basah bercampur daun pisang yang jatuh di halaman. Meski tubuhnya masih lemah, Bu Rini berusaha bangun lebih awal. Ia menjerang air, menyiapkan secangkir teh hangat, lalu duduk di kursi tua di teras. Hari itu terasa berbeda, hening, tapi tidak sesepi biasanya. Ketika ia sedang menyeruput teh, suara langkah kecil terdengar dari arah jalan. Bu Rini. Suara itu familiar. Adi datang berlari, kali ini tidak sendiri. Ada 3 anak lain bersamanya, masing-masing membawa buku dan pensil. Nafas mereka memburu, tapi mata mereka berbinar. Bu, kami mau belajar di sini. Boleh, kan? Tanya Adi, suaranya setengah takut, setengah bersemangat. Bu Rini terkejut. Belajar di sini? Tapi ini rumah ibu, bukan sekolah. Tapi ibu kan gurunya, jawab salah satu anak, Sinta, sambil memeluk bukunya. Kami mau belajar sama ibu aja. Bu Rini menatap wajah-wajah kecil itu, penuh harap, polos, dan tulus. Ia tersenyum, tapi hatinya gemetar. Tapi meja belajar di rumah ibu cuma 1. Gak apa-apa, Bu. Kami bisa lesehan, seru mereka bersamaan. Bu Rini tertawa pelan. Kalian ini, ya. Akhirnya, Bu Rini mengambil papan tulis kecil yang dulu tergantung di dapur. Ia letakkan di depan mereka, membersihkan permukaannya dengan kain basah. Baiklah, kalau begitu, kita mulai dari pelajaran pertama hari ini. Jangan pernah menyerah. Anak-anak tertawa, bertepuk tangan. Ruangan kecil itu tiba-tiba hidup. Hari-hari berikutnya, rumah Bu Rini berubah menjadi kelas sederhana. Anak-anak datang setiap sore, membawa bekal kecil dan semangat besar. Mereka duduk bersila di lantai, menulis di buku lusuh, mendengarkan Bu Rini menjelaskan dengan sabar. Suara tawa, rengekan, dan celetukan polos mereka memenuhi udara. Bu, kalau saya besar, saya pengen jadi dokter, kata Sinta. Bagus. Tapi kalau kamu mau jadi dokter, kamu harus rajin belajar biologi, jawab Bu Rini dengan nada lembut. Adi menimpali, kalau saya, Bu, saya mau jadi guru, tapi yang gajinya besar biar gak diremehkan orang. Bu Rini menatapnya lama, lalu tertawa pelan. Jadi guru itu bukan soal gaji, Di. Tapi kalau kamu bisa bikin satu anak berubah jadi orang baik, itu artinya kamu udah berhasil lebih dari siapapun. Adi diam, lalu mengangguk mantap. Berarti saya harus belajar lebih keras. Hari demi hari, semakin banyak anak yang datang. Ada yang dari kampung sebelah, ada yang dari dusun seberang jembatan bambu. Mereka membawa buku bekas, kadang bahkan hanya kertas sobekan, tapi semangatnya tak pernah padam. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan. Awalnya mereka hanya menonton dari jauh, beberapa bahkan mencibir. Kasihan, Bu Rini, udah gak diterima sekolah, masih aja ngajar. Tapi lama-lama, cibiran itu berubah jadi rasa kagum. Mereka melihat anak-anak yang dulunya malas, kini rajin belajar. Mereka mendengar tawa dan doa-doa kecil dari rumah Bu Rini setiap sore. Suatu hari, Pak Hasan datang berkunjung. Ia berdiri di depan rumah, melihat pemandangan itu. Belasan anak duduk di lantai, mendengarkan Bu Rini menjelaskan tentang cita-cita. Anak-anak, jangan takut bermimpi. Tapi ingat, mimpi tanpa usaha itu cuma bayangan, katanya lembut. Pak Hasan menatap dari jauh.
matanya memanas. Ia mengetuk pintu perlahan. "Assalamualaikum." Bu Rini menoleh, tersenyum. "Pak Hasan, silakan masuk. Saya cuma mau lihat." "Luar biasa, Bu. Saya tidak sangka. Ibu masih terus mengajar meski sudah tidak di sekolah." Bu Rini tersenyum kecil. "Saya tidak bisa berhenti, Pak. Mengajar itu sudah seperti bernapas. Kalau saya berhenti, rasanya seperti mati perlahan." Pak Hasan menunduk, suaranya bergetar. "Saya malu, Bu. Kami semua di sekolah salah. Kami lupa kalau guru bukan hanya yang punya sertifikat dan gaji, tapi yang punya hati sebesar ibu." Bu Rini tersenyum, menatap anak-anak yang sedang menulis dengan tekun. "Tidak apa-apa, Pak. Dunia ini memang suka lupa, tapi tugas kita mengingatkannya dengan tindakan." Sore itu, saat anak-anak pulang, Bu Rini duduk di kursinya yang tua. Matahari mulai terbenam, menyinari wajahnya yang lelah tapi bahagia. Ia memandangi halaman depan rumahnya yang kini penuh jejak kaki kecil. Hatinya bergetar lembut. Ia berbisik pelan, "Mungkin ini balasan terbaik yang bisa aku terima. Bukan gaji besar, bukan penghargaan, tapi anak-anak yang masih mau belajar meski dunia tidak peduli." Namun, di balik senyum itu, tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Kadang batuknya tak berhenti sampai malam, kadang ia harus menahan sakit di dada sambil tetap mengajar. Tapi setiap kali melihat anak-anak tersenyum, rasa sakit itu hilang, digantikan oleh ketenangan yang sulit dijelaskan. Dan di ujung sore yang sunyi itu, saat angin berhembus lembut membawa suara anak-anak tertawa dari kejauhan, Bu Rini menatap langit jingga dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena masih kau beri aku alasan untuk tersenyum." Ia tidak tahu, hari-hari berikutnya akan membawa perubahan besar yang tak pernah ia duga. Perubahan yang akan membuat namanya dikenang jauh lebih lama dari yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu, dan kabar tentang kelas gratis di rumah Bu Rini mulai menyebar ke seluruh desa. Awalnya hanya dari mulut ke mulut, anak-anak bercerita ke orang tua bercerita ke tetangga, dan akhirnya semua orang tahu. Rumah kecil yang dulu sunyi kini selalu ramai setiap sore. Dari kejauhan, terdengar suara tawa anak-anak bercampur dengan suara kapur menulis di papan kecil yang warnanya sudah pudar. Suatu sore, seorang pemuda datang menumpang motor ke depan rumah. Bajunya rapi, rambutnya disisir ke belakang, dan di tangannya ada kamera kecil. Ia memperkenalkan diri. "Selamat sore, Bu. Saya Raffi, jurnalis dari media lokal. Saya dengar ibu membuka kelas gratis untuk anak-anak di sini." Bu Rini tersenyum sopan, agak kikuk. "Ah, iya, Nak. Cuma belajar kecil-kecilan saja. Untuk isi waktu." Raffi tertawa kecil. Kalau semua orang mengisi waktu seperti ibu, mungkin dunia ini bakal lebih pintar. Hari itu Raffi duduk lama di kelas kecil itu, merekam suasana dengan kameranya. Ia melihat Bu Rini mengajar dengan semangat luar biasa meski sesekali batuk. Ia memotret anak-anak yang duduk bersila sambil menulis, lalu mewawancarainya. "Kenapa kamu suka belajar di sini?" tanya Raffi pada Adi. "Karena Bu Rini sabar. Kalau saya salah, beliau nggak marah, tapi bilang, 'Ayo kita coba lagi.' Saya jadi pengen terus belajar," jawab Adi polos. Raffi tersenyum, matanya sedikit berkaca. Ia tahu, ini bukan cerita biasa. Ini kisah yang layak didengar banyak orang. Seminggu kemudian, artikel tentang Bu Rini muncul di media daring dengan judul, "Guru Honorer yang tak pernah berhenti mengajar meski tak lagi dibayar." Foto-foto Bu Rini tersenyum di depan anak-anak menghiasi beranda situs berita. Ceritanya menyebar cepat, di Facebook, di grup WhatsApp warga, bahkan sampai ke media nasional. Komentar demi komentar bermunculan. "Masya Allah, masih ada guru sebaik ini. Saya menangis baca kisahnya. Gaji kecil tapi hati besar. Salut, Bu Rini." Dalam waktu singkat, rumah kecil itu mulai kedatangan banyak tamu. Ada yang membawa sembako, ada yang memberi buku, ada pula yang ingin melihat langsung kelas keajaiban itu. Beberapa mahasiswa pendidikan datang menawarkan bantuan. Bahkan kepala dinas pendidikan sendiri akhirnya turun tangan. Suatu pagi, 2 mobil dinas berhenti di depan rumah. Beberapa pejabat turun, termasuk Pak Hasan yang kini tampak gugup berdiri di samping mereka. "Bu Rini," panggil salah satu dari mereka. Bu Rini keluar, mengenakan kebaya sederhana, wajahnya kaget sekaligus canggung. "Iya, saya, Pak. Kami datang untuk mengucapkan terima kasih.
Ibu telah menginspirasi banyak orang. Pemerintah ingin memberikan penghargaan atas dedikasi ibu. Bu Rini tertegun, tidak percaya. Saya? Tapi saya hanya mengajar di rumah. Pejabat itu tersenyum. Justru itu, Bu. Di saat banyak orang menyerah, ibu tetap mengajar. Itu lebih dari sekadar pekerjaan, itu pengabdian. Mereka menyerahkan sertifikat penghargaan dan amplop berisi bantuan dana untuk memperbaiki rumah dan kelas. Tapi yang paling membuat Bu Rini terharu adalah ketika pejabat itu berkata, dan mulai bulan depan, ibu akan kami angkat sebagai guru tetap di sekolah negeri. Ibu sudah terlalu lama menunggu keadilan yang seharusnya datang sejak dulu. Air mata jatuh di pipinya. Ia menatap sertifikat itu lama, lalu menatap anak-anak yang berlarian di halaman. Suaranya bergetar saat ia berkata, "Terima kasih, bukan karena penghargaan ini, tapi karena saya tidak sendirian." Anak-anak bertepuk tangan, beberapa warga yang menonton ikut menitikkan air mata. Sinta berlari memeluknya. Bu Rini sekarang terkenal. Bu Rini tertawa di sela tangis. Bukan terkenal, Nak. Ibu cuma lebih banyak teman sekarang. Malamnya, rumah Bu Rini penuh tamu. Tetangga datang membawa makanan, lampu-lampu kecil dipasang di halaman, anak-anak bernyanyi kecil untuk gurunya. Di tengah keramaian itu, Bu Rini duduk di kursi, menatap langit yang cerah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa beban hidupnya terangkat. Tapi di balik senyumnya, tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang lebih parah. Batuknya kembali kambuh malam itu. Ia menutup mulut dengan sapu tangan dan melihat bercak darah di sana. Tapi ia tidak panik. Ia hanya menatap bintang di langit, tersenyum, dan berbisik. Kalau memang waktuku tak lama lagi, biarlah aku pergi dengan bahagia. Aku sudah melihat anak-anakku tersenyum. Namun, keesokan harinya, sesuatu yang lebih besar menantinya. Sebuah undangan yang akan mengubah bukan hanya hidupnya, tapi seluruh pandangan dunia terhadap makna menjadi seorang guru. Beberapa hari setelah kedatangan pejabat dari Dinas Pendidikan, suasana di rumah Bu Rini semakin ramai. Telepon di rumahnya berdering hampir setiap hari, entah dari media nasional, yayasan pendidikan, atau universitas yang ingin menemuinya. Namun satu panggilan pagi itu membuatnya benar-benar terdiam. "Selamat pagi, apakah ini dengan Ibu Rini Astuti?" Suara di seberang terdengar formal tapi hangat. "Iya, betul. Dengan siapa, ya?" tanya Bu Rini sopan, masih memegang sapu di tangannya. "Saya dari panitia acara, Malam Penghargaan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Kami ingin mengundang Ibu sebagai salah satu penerima penghargaan tahun ini. Acara akan disiarkan langsung di televisi nasional." Sapu di tangan Bu Rini perlahan terjatuh. Ia membeku, tak mampu menjawab sejenak. Saya hanya guru kampung, Nak. Mungkin ada kesalahan." "Sama sekali tidak ada kesalahan, Bu. Justru kisah Ibu menginspirasi ribuan orang di seluruh Indonesia. Kami merasa Ibu layak mendapat apresiasi itu." Air mata menggenang di matanya. Ia memandangi papan tulis kecil di ruang belajarnya yang masih penuh coretan angka dan huruf. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Ya Allah, ini sungguh nyata." Hari itu, Bu Rini menyiapkan diri dengan sederhana. Ia menolak membeli pakaian baru. Cukup baju kebaya yang dulu dipakai waktu wisuda guru. Itu sudah lebih dari cukup, katanya pada Sinta yang memaksanya untuk tampil cantik. Sinta, yang kini sudah duduk di bangku SMA, tak bisa menahan haru. "Bu, setidaknya bedakan dikit. Ini kan acara nasional. Ditonton seluruh Indonesia." Bu Rini tertawa kecil. "Yang penting hatinya yang rapi, Nak, bukan bajunya." Malam penghargaan tiba. Gedung tempat acara berlangsung megah dan penuh lampu gemerlap. Para undangan mengenakan pakaian mewah, sebagian datang dengan mobil dinas, sebagian lagi dengan sopir pribadi. Di tengah semua kemegahan itu, seorang wanita tua dengan kebaya sederhana dan tas anyaman di tangan melangkah perlahan ke dalam aula. Semua mata menoleh. Bu Rini Astuti, guru dari Desa Sukadamai, terdengar pembawa acara menyebut namanya. Tepuk tangan bergemuruh. Kamera televisi menyorotnya dari berbagai arah. Wajahnya terpancar di layar besar di belakang panggung. Bu Rini berjalan dengan langkah pelan menuju panggung. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena perasaan tak percaya. Ia berdiri di depan mikrofon, menggenggam lembar penghargaan yang baru saja diserahkan kepadanya. Tangannya bergetar. "Saya tidak tahu harus bicara apa," suaranya serak. "Saya hanya ingin mengajar anak-anak yang tidak punya kesempatan."
Saya tidak pernah berpikir akan berdiri di sini, di depan orang-orang hebat. Saya hanya guru kecil dari desa kecil. Tapi saya percaya, kalau hati kita tulus, sekecil apapun perbuatan kita, Tuhan akan melihat. Penonton terdiam, lalu serentak berdiri memberi tepuk tangan panjang. Kamera menyorot wajah-wajah yang meneteskan air mata, termasuk Raffi sang jurnalis yang duduk di barisan depan. Ia tersenyum bangga. Saat acara usai, banyak orang menghampirinya untuk berfoto dan menyalaminya. Tapi Bu Rini tetap rendah hati. Saya hanya ingin pulang cepat, anak-anak menunggu pelajaran besok pagi, katanya lembut. Sinta tertawa pelan sambil mengelus tangannya. Bu, sekarang ibu sudah terkenal. Ibu nggak perlu ngajar besok juga boleh kok. Bu Rini menatapnya dan berkata pelan, justru karena sekarang orang melihat, ibu harus terus mengajar. Supaya mereka tahu, guru sejati tidak berhenti hanya karena mendapat penghargaan. Namun, kebahagiaan itu ternyata beriring dengan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Malam itu di hotel tempat ia menginap, Bu Rini batuk keras sampai wajahnya memucat. Sinta yang tidur di sofa terbangun panik. Bu kenapa? Bu Rini hanya tersenyum lemah. Ibu nggak apa-apa, Nak. Cuma capek. Besok pagi kita pulang, ya. Sinta menggenggam tangan ibunya erat, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Bu Rini duduk di balkon kamar, menatap langit Jakarta yang kelabu. Ia memandangi sertifikat penghargaan di pangkuannya dan tersenyum. Terima kasih, Tuhan, aku sudah sampai sejauh ini, bisiknya pelan. Saat Sinta terbangun, ibunya sudah tertidur dengan wajah tenang dan senyum di bibirnya. Di tangannya masih tergenggam lembar penghargaan yang kini basah oleh air mata anaknya sendiri. Kabar kepergian Bu Rini menyebar cepat ke seluruh negeri. Sekolah-sekolah mengheningkan cipta, murid-murid di desa Sukadamai menangis di depan rumah kecil tempat mereka biasa belajar. Di papan tulis yang terakhir kali ia gunakan, masih tertulis kalimat yang ia tulis semalam sebelum berangkat. Belajarlah bukan untuk jadi hebat, tapi untuk jadi bermanfaat. Dan di sanalah, warisan sejati Bu Rini hidup selamanya. Bukan di sertifikat atau penghargaan, tapi di hati setiap anak yang pernah diajarnya, di setiap senyum yang lahir karena ilmunya, dan di setiap doa yang menyebut namanya dengan haru. Namun cerita Bu Rini tidak berakhir di situ, karena sesuatu yang luar biasa terjadi beberapa hari setelah pemakamannya, sesuatu yang membuat seluruh negeri kembali menundukkan kepala dengan rasa hormat dan air mata. Seminggu setelah kepergian Bu Rini, desa Sukadamai diselimuti suasana duka yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setiap pagi, suara anak-anak yang biasanya tertawa di depan rumah kecil itu kini berganti menjadi kesunyian yang menyesakkan. Papan tulis tua masih berdiri di dinding bambu, penuh coretan kapur putih yang belum sempat dihapus. Di sudut meja, tergeletak sebatang kapur yang patah, seolah menunggu tangan yang tak akan pernah kembali. Sinta duduk di kursi tempat ibunya biasa mengajar, menatap kosong ke arah jendela. Bu, aku masih belum siap tanpa ibu, bisiknya pelan. Udara pagi terasa berat, membawa aroma tanah basah dari hujan semalam. Seekor burung kecil hinggap di jendela, berkicau pelan seperti mencoba menghibur. Tapi yang terasa hanya sunyi yang panjang. Tak lama kemudian, langkah kaki banyak orang terdengar mendekat. Warga desa, para murid, dan bahkan beberapa pejabat dari kota datang bersama-sama. Mereka membawa bunga, papan ucapan, dan beberapa kertas bertuliskan nama baru untuk sekolah itu. Di papan besar yang dipasang di depan halaman kecil, kini tertulis dengan huruf emas. Sekolah Dasar Bu Rini Astuti, tempat ilmu, doa, dan cinta tak pernah mati. Suara haru terdengar di antara kerumunan. Sinta menunduk, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tak menyangka, nama ibunya akan diabadikan selamanya. Ibu pasti tersenyum di atas sana, ucapnya lirih. Raffi, sang jurnalis yang dulu menulis tentang perjuangan Bu Rini, berdiri di sampingnya. Ia menepuk bahu Sinta dengan lembut. Ibumu mengajarkan pada banyak orang, termasuk aku, bahwa kesederhanaan bisa mengubah dunia. Tulisan tentang beliau kini dibaca jutaan orang. Banyak yang ingin membantu anak-anak di sini. Dari jarak jauh, beberapa mobil besar datang membawa papan tulis baru, meja, kursi, dan buku-buku pelajaran. Sebuah yayasan pendidikan resmi berdiri atas nama Bu Rini, didanai oleh donasi dari orang-orang yang terinspirasi oleh kisahnya. Sinta menangis terseduh, memandangi murid-murid yang berlarian bahagia di halaman sekolah yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, Sinta memutuskan sesuatu yang menggetarkan hati banyak orang. Ia berdiri di depan kelas,
mengenakan kebaya sederhana milik ibunya. Di tangannya, kapur putih yang dulu selalu dibawa Bu Rini. Anak-anak duduk rapi, menatap dengan mata berbinar. "Anak-anak," katanya lembut, "mulai hari ini, Ibu Sinta yang akan mengajar kalian. Tapi ingat, ilmu yang kalian dapatkan hari ini bukan dari Ibu Sinta saja. Ini adalah ilmu dari Ibu Rini, guru kalian yang pertama. Beliau selalu bilang, belajarlah bukan untuk jadi hebat, tapi untuk jadi bermanfaat." Anak-anak itu serempak menjawab, "Iya, Bu," dengan suara lantang. Sinta tersenyum, tapi air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam hatinya, ia bisa merasakan kehadiran ibunya di sana, seperti sedang berdiri di pojok kelas, mengamati dengan senyum lembut yang sama. Beberapa tahun berlalu. Sekolah itu kini menjadi salah satu sekolah terbaik di kabupaten. Banyak relawan muda datang untuk mengajar, terinspirasi oleh kisah Bu Rini. Di dinding depan kelas, tergantung foto besar Bu Rini sedang tersenyum, dengan kutipan yang kini menjadi semboyan sekolah. Cahaya tak pernah padam, meski pelitanya telah tiada. Setiap kali Sinta menatap foto itu, ia selalu berbisik pelan, "Bu, aku meneruskan langkah Ibu. Aku tak akan berhenti." Di luar, langit sore memerah. Angin berhembus lembut melewati pepohonan, membawa aroma tanah dan kenangan masa lalu. Suara anak-anak membaca dengan keras bergema dari kelas, seperti nyanyian kecil yang menghidupkan kembali semangat yang dulu ditanamkan Bu Rini. Sinta menatap ke arah horizon, di mana matahari perlahan tenggelam di balik sawah. Ia tahu, meski ibunya telah tiada, cahaya yang ditinggalkannya akan terus bersinar di hati setiap anak yang pernah merasakan kasih sayangnya. Dan di antara semilir angin senja itu, seolah terdengar suara lembut berbisik di telinganya, suara yang sangat ia kenal. "Teruslah mengajar dengan cinta, Nak, karena guru sejati tak pernah mati." Sinta tersenyum, menatap langit yang mulai berubah warna. Ia tahu, malam boleh datang, tapi cahaya Bu Rini akan tetap menyala, abadi, tak akan pernah padam. Begitulah kisah Bu Rini. Seorang guru yang dulunya dihina karena hidup sederhana, tapi akhirnya dikenang sebagai sosok yang menginspirasi jutaan orang. Dari tangan-tangan penuh kapur dan doa, lahirlah masa depan bagi banyak anak bangsa. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, jika dilakukan dengan hati, akan selalu meninggalkan cahaya yang abadi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang pelajaran hidup apa yang kalian ambil dari kisah ini. Dan tentu saja, tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya di channel ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan, diberi kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih dan sampai jumpa.